Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai aja ya. Udah jam 2 lebih 5 menit. Baik, Pak. Ya. Ketuanya masih Mbak Arfi ya? Pak Arfi, ya. Oh ya. Oke, kayaknya tadi udah ngasih link grup untuk ke WA. Tadi saya sudah join juga. Oke. Kita ketemu lagi semester ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya atau SIM. Biasanya untuk semester 4 gitu ya. Untuk SIM ini uh, saya mulai join dari UT. Waktu itu juga mulai ngajarnya juga SIM. Terus bahkan berarti angkatan yang pertama yang saya ajar itu untuk SIM sudah lulus ya. Angkatannya si siapa kemarin? Lupa. Nah itu Dirga dan Kak Mbak Etik dan lain-lain itu. Oke, untuk SIM ya sama seperti biasa aturannya dulu bahwa kita nanti akan tetap sama gitu ya. Jadi seperti kelas-kelas yang sebelumnya mungkin dari teman-teman udah pada hafal saya. Jadi dari matematika ekonomi, statistika ekonomi. Jadi sama aturannya kita tetap model berdiskusi seperti itu. Kalau kemarin di kelas hitungan itu lebih ke praktis, jadi saya kasih soal seperti itu nanti dijawab teman-teman latihan gitu-gitu. Nah, kalau di SIM mungkin karena ini lebih ke praktek gitu apa ya? Lebih ke teori dan praktik untuk itu, maka di SIM ini nanti juga lebih banyak kasus-kasus seperti itu ya, terutama kaitannya adalah penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan perusahaan. Untuk pengelolaan perusahaan seperti itu. Ya, bagaimana teknologi informasi bisa untuk mendukung untuk mendukung pengelolaan dari perusahaan itu seperti itu ya. Jadi nanti juga ada beberapa kasus-kasus yang ada yang bisa kita lihat gitu, terutama kasus-kasus yang pada dasarnya adalah uh, pelaksanaan dari penggunaan teknologi informasi untuk untuk di perusahaan seperti itu, untuk operasional ataupun untuk mendukung pengelolaan perusahaan seperti itu. Oke, itu aja dari saya pengantarnya gitu ya. Jadi kurang lebih itu, dan nanti mungkin kalau masih ada waktu seperti itu saya biasanya juga berikan tambahan sedikit tentang Excel gitu ya. Terutama bagaimana Excel ini bisa membantu untuk pengelolaan data, misalkan membuat grafik yang lebih bagus ataupun juga untuk fungsi-fungsi dalam Excel ya yang mungkin juga bisa membantu untuk kedepannya. Karena paling tidak ya kita bisa menguasai Excel itu udah cukup bagus lah, dalam artian untuk membantu terutama penggunaan fungsi yang bisa menggunakan untuk mengolah data seperti itu. Oke, itu ya. Terus untuk diskusi mingguan itu sama ya. Jadi saya selalu upload uh, diskusi mingguan. Saya udah upload untuk yang diskusi pertama di Silayar. Sekarang pakainya Silayar ya, bukan LMS lagi. Nah, ini diskusi yang pertama terkait dengan konsep sistem. Ini apakah sudah bisa diakses belum ya? Saya kemarin upload juga materi tetap saya akan upload di LMS ini ya.
Teman-teman sudah bisa ini? Sudah bisa ngakses si layarnya? Sudah bisa masuk, Pak. Sudah bisa masuk. Anunya bisa, diskusinya bisa, Mbak? Belum dilihat, Pak, kalau diskusinya. Coba Oh, cek dulu ya. coba ini saya tak hapus. Ini kok ada restriction kayak tadi. Coba. Ya nanti coba dilihat ya. Mungkin Ya, nanti Pak. kalau misalkan ada, terus nanti juga kalau misalkan ada permasalahan, nanti bilang ke saya, coba lagi. Ini restrictionnya sih udah tak hapus ya. Harusnya nggak ada masalah. Oke, itu dari saya. Terus pertemuan tetap 8 kali gitu ya. Secara online, full online. Tidak ada pertemuan tatap muka di Taipei seperti itu. Terus untuk minggu depan libur tutorialnya. Terus kita ketemu lagi itu tanggal 30 ya. Jadi minggu depan karena berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka libur dulu ya. Jadi baru minggu depannya baru kita mulai lagi seperti itu. Oke, itu terus untuk yang lain nggak ada, cuma itu aja dari saya. Terus kalau seperti biasa, kalau nanti Sudah. misalkan ada komen atau kalau misalkan yang nggak bisa open mic, silahkan nanti pakai chat gitu ya, seperti biasa. Ya, jadi nanti ataupun kalau misalkan di sini ada yang bantu untuk nyatet presensi atau nggak ada? Ada ketuanya itu, Pak. Mbak Arfi. Ada dibantu uh, untuk untuk ini ya, untuk bantu untuk mencatat presensi ya. Absen ya, Pak? Atau enggak? Kalau di grup yang satunya itu yang tadi itu ternyata sekarang ada bantu untuk mencatat presensi. Tapi kalau enggak ada enggak apa-apa. Nggak ada, belum ada, Pak. Oh ya udah, kalau enggak ada berarti tetap nanti saya panggil seperti biasa di akhir ya. Oke. Ruang diskusi sudah kelihatan ada, Pak. Ada Jadi ya? buka. Bisa ya? Sudah. Sudah. Oke. Kalau gitu berarti sudah bisa semuanya. Nah, materinya minggu ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi manajemen gitu ya. Nah, modul yang ini ya, yang penerbitnya adalah dari Jogianto, penulisnya adalah dari Pak Jogianto. Ya, sudah dapat modul semua? Sebagian sudah ada, sebagian belum, Pak. Oh, Ada yang oke. salah kirim. Ada yang salah kirim? Iya, Pak. Iya. Ada yang dapat semester 5. Oh iya? 3 atau 4 orang kemarin. Oh, lah kan Banyak, Vi. berarti Banyak ya? dapat mata kuliah lain itu ya? Iya, Pak. Semester 5. Oh, Padahal baru semester 3 Salah. gitu. Salah dalam pengisian angkatan, Pak. angkatan. Iya. Oh, I see. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Enggak ya. Lihat dari ruang baca virtual dulu. Paling kalau nggak tahu kalau ada yang bisa lihat dari punya bukunya yang secara elektronik juga mungkin ada yang ada istilahnya PDF-nya mungkin juga bisa. Oke, itu aja. Terus mari kita mulai dari materinya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan atau apa? Kalau untuk komponen dan lain-lain masih sama ya. Terus tugas juga sama. Tugas itu ada di pertemuan ke-3, 5, dan 7. Sama seperti biasa nanti akan saya berikan
tugas itu nanti akan saya berikan sebelum pertemuan ketiga. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih mempersiapkan karena kan pasti itu tumpuk semua ya, numpuk di semester di kelas di minggu ketiga semua itu kan. Tugas itu pasti karena kalau misalkan ngambil 4 mata kuliah ya 4 tugas ngumpul semua di situ. Terus nanti di pertemuan kelima, pertemuan ketujuh juga sama itu. Ya kan? Nah, makanya nanti saya akan coba usahakan tetap share lebih cepat jadi biar bisa dicicil seperti itu ya. Oke, itu aja. Ada lagi nggak? Ada yang mau? Pak Halim, Ya, gimana? Pak Halim, nanti jam 3 izin keluar ya Pak. Soalnya Boleh. saya mau pulang ke Indonesia. Oh, mau pulang, Mbak? Iya Pak, Oh, naik apa? Kok sore banget? naik Eva Pak, Eva Air. Besok ya? Iya besok, lah tapi nanti dijemput sama agensi sore gitu Pak. Oh, dari mana tuh Mbak Widya itu? Ini di Taiwan ya, Oh, di Swilin Pak. itu selatan ya Mbak ya? Swilin, Yunlin, pokoknya di Oh, bawahnya itu Pak. Yunlin. Oh, ya bawah ya Saya selatan. di- Pantes harus nginep Taipei dulu ya berarti ya? Iya Pak, kan Ya, tadi tidak Widya. sore dijemput sama agensinya gitu. Kalau pulang sendiri sih mau naik kereta gitu, berangkat sorean. Tapi nggak boleh. Oh, ya udah ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti langsung aja cabut nggak apa-apa. Oh iya Ada Pak, lagi terima yang mau Selamat kasih. sampai cuti? tujuan. Semoga Oh iya, selamat makasih. bertemu Pak. keluarga. Ya, Iya Pak. cuti kan? Bukan anu. Iya, Hati-hati cuti Kak Pak. Widya. Oh, ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bisa Oh iya, ketemu, bisa lebaran di Indonesia. Iya Pak. Iya, kumpul keluarga. Ada Terima lagi? kasih Pak. Ya, Mbak. Ada yang pulang cuti ke Indonesia juga. Tahun depan Pak, insya Allah. Oh, ini pas lebaran pertama ya, kebetulan ya, yang pas bisa pulang Ya. tanpa Iya, lebaran pertama tanpa betul, karantina. tanpa karantina kan ini ya. Iya. Tahun lalu kan masih karantina kan. Meskipun cuma berapa ya waktu itu? 7 pas 10 ya kemarin tahun lalu. 7 hari. Pak, 7 hari. Iya kan? Yang kemarin 7 hari. 7 hari ya. Oke. Nah, berikutnya ya kita akan mulai aja kalau gitu. Nanti kalau misalkan ada yang keperluan dan lain-lain silahkan, nggak masalah. Yang penting tinggalkan chat seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada keperluan silahkan nanti tinggal chat aja biar nanti bisa saya ada rekam jejaknya. Oke, kita di modul yang pertama itu adalah kita berbicara tentang sistem gitu ya, atau yang disebut istilahnya ada beberapa sistem yang perlu kita ketahui karena sistem informasi manajemen itu terdiri dari sistem informasi dan manajemen, di mana sistem itu ada apa yang harus kita pelajari dari sistem, apa itu informasi dan apa itu manajemen, sehingga kita bisa mengerti ya seperti itu. Yang pertama dari sistem gitu ya. Sistem ini adalah bisa kita lihat secara prosedur ya, ataupun bisa dilihat secara komponen. Oke. Nah, kalau secara prosedur itu adalah sistem pendaftaran mahasiswa baru ataupun sistem accounting misalkan. Ya. Jadi gini, kalau secara prosedur itu adalah mudahnya adalah kita bahwa ketika kita menjalankan, kita memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Misalkan, ketika kita mau melakukan pendaftaran mahasiswa baru untuk UT Taiwan, misalkan. Jadi ada proses di situ
mungkin mulai dari isi form, terus setelah itu nanti kalian akan mendapatkan notifikasi, ya kan? Ataupun terus harus ada pembayaran, mungkin ada tesnya, dan juga mungkin yang lainnya seperti itu. Ada beberapa tahapan-tahapan sampai dengan kalian dinyatakan sebagai mahasiswa baru mahasiswa UT Taiwan seperti itu. Ya, begitu juga nanti kalau misalkan kalian lulus, ya. Sebelum lulus itu biasanya ada yang dikenal dengan sistem untuk yudisium seperti itu, ya. Mulai dari sehingga kalian bisa dinyatakan lulus oleh senat ataupun oleh senat fakultas ataupun oleh dari prodi seperti itu. Nah, biasanya nanti kan ini skripsinya ada atau karya ilmiahnya ada. Nah, apakah karya ilmiahnya sudah selesai belum? Terus nanti juga kalian sudah bisa sudah menyelesaikan administrasi, misalkan kayak kalau di kita misalkan ada perpustakaan, biasanya surat bebas dari perpustakaan. Terus kalau sudah mengumpulkan karya ilmiahnya ke perpustakaan atau belum seperti itu, ya, dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah sistem prosedural. Ya, mungkin kalau kalian teman-teman misalkan mau mendaftar sebagai tenaga kerja migran Indonesia di Taiwan. Nah, di situ ada beberapa langkah sampai akhirnya kalian masuk ke Taiwan dan bekerja dan ditempatkan di situ, gitu ya. Itu adalah salah satunya. Oke, sehingga di sini ada prosedur, ya. Atau kalau kita bilang tahapan, prosedur itu kan berarti istilahnya tahapan. Ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sehingga apa? Sehingga bisa mengerti, sehingga bisa tahu langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Terus yang kedua itu adalah sistem secara komponen. Nah, kalau komponen itu berarti adalah ada beberapa hal atau ada beberapa bagian yang terkait sehingga membentuk menjadi satu. Misalkan mobil, ya kan? Kalau mobil itu yang pertama ada penggeraknya. Ya, maka di sini ada sistem rodanya, penggeraknya. Terus nanti ada pembakarannya. Ya, di pembakaran itu ini ada sendiri, ya kan, mulai dari engine-nya dan lain-lain, itu mesinnya di situ ada komponen-komponen sampai kecil-kecilnya. Ya, itu satu. Mungkin kalau untuk bekerja di pabrik, mungkin sistem pabrik pengolahan mereka mempunyai mesin, gitu ya. Mesinnya itu punya beberapa komponen, ya, atau beberapa perangkat. Nah, itu yang terjadi. Maka ini adalah sistem secara komponen. Ya, jadi ada dua hal, yaitu sistem secara prosedur atau tahapan atau langkah, dan juga ada sistem secara komponen. Oke, nah mungkin ada yang mau kasih contoh lain kalau yang prosedur ataupun yang komponen. Boleh, Pak. Boleh, Mbak Prosedur. Widya ya? Siapa nih? Hikmah, Arfi, Pak. Arfi. Oke. Yuk, silakan Ini Arfi. contoh sistem secara prosedur ya, Pak. Ya, Misalnya, kayak sistem pembuatan sesuatu mungkin lebih spesifik. Makanan atau olahan itu bisa disebut prosedur nggak, Pak? Bisa. Atau mungkin yang lebih bukan hanya resep seperti itu ya, atau mungkin sistem apa yang pernah dilalui. Misalkan
Oh, mendaftar pendaftaran. imigrasi waktu kemarin bikin ARC misalkan, atau Mm, perpanjangan paspor, itu kan juga suatu mm, sistem gitu ya. Iya, Yuk, yang lain bisa, atau mau menjelaskan itu juga boleh contohnya. Kak. Jadi medical. Jadi yang pertama Oke. kan step by stepnya ya Pak ya. Heeh. Ada apa pengambilan itu apa namanya BAB gitu kan. Terus pengukuran tinggi badan, berat badan, pengambilan darah, tekanan darah gitu. Terus Mm-mm. ya pengecekan mata. Mm-mm. Seperti itu ya Pak ya. Ya, heeh. Oke, good. Itu kalau sistem medical itu tiap berapa lama ya? Tiap setahun sekali Pak. Setahun sekali. Oke. Iya. Hasilnya dilaporkan ke nganu nggak? Apa ke agensi nggak? Biasanya kalau yang ada bermasalah, sepertinya dilaporin Pak. Nanti kita diberitahu. Tapi kalau misalkan masih normal-normal aja, itu hasilnya nggak dikasih tahu. Jadi yang tahu agensi. Oh, Itu. berarti dari rumah sakit langsung kirim ke agensi. Iya Pak. Oh, berarti kita nggak dikasih tahu. Oh, ini apa gitu nggak ya? Enggak Pak, nggak dikasih. I see. Oh ya, ya itu salah satunya ya. Jadi prosedurnya. Terus yang kalau misalkan ada waktu untuk waktunya ini saatnya untuk medical misalkan, itu kapan? Itu siapa yang ngasih tahu Jadwalnya. jadwalnya? Biasanya biasanya agensi memberitahu majikan. Nah, terus majikan ngasih tahu ke kami gitu Pak. Oh, Jadi tanggal sekian. terus nanti langsung saat ini disiapkan, tolong nanti tak jemput dan lain-lain gitu ya. Iya, kadang di apa namanya di klip gaji itu kan tertulis juga. Jadi kita diingatkan tiap bulan ini kita kan kalau yang seperti saya kerjanya ART itu kan bayarnya 2.000 ya Pak ya. Heeh. Ada yang langsung dipotong dari agent, ada yang bayar sendiri gitu. Nanti di situ ada keterangannya kalau saya kan bayar sendiri. Jadi di situ ada keterangannya tiap di bulan itu 2.000 untuk bayar medikal seperti itu. Oh, I see. Oke, nah itu adalah suatu sistem secara prosedur gitu ya. Jadi ada pengingatnya, terus ada apa namanya pembayarannya, prosesnya, proses pembayarannya sendiri pun ada beberapa cara gitu ya. Nah itu adalah prosedural seperti itu. Ada langkah yang harus dilalui ketika kita berbicara suatu sistem seperti itu. Oke, good. Ada yang lain? Yang prosedur dulu mungkin boleh, atau mau yang komponen juga boleh. Yuk, siapa? Ayo yang lain. Tumben kelasnya anteng. Mungkin karena puasa ini, Pak. Iya, apa karena matkul terakhir? Iya kan, matkul terakhir ini. Jadi minggunya apa namanya udah capek. Biasa itu. Udah jam 2 nanti sampai jam 4 gitu. Yuk, ada? Iya, Pak. Ya, Mas Saya, Pak. Danang. Yuk, silahkan. Contohnya ini, Pak, sistem secara prosedur ke pertanian, Pak, yaitu penanaman padi, Pak. Oke. Kalau dari sistem secara prosedurnya itu langkah-langkahnya pertama itu di lahannya itu ditraktor dulu. Nah, terus kita tanam padinya, padinya itu, Pak, ditebarin. Baru kalau sudah tumbuh sekitaran 3 mingguan sudah ada berapa mili gitu panjangnya, baru kita tanam secara sudah dikotak-kotakin gitu, Pak. Oke, ya. Sudah digaris-garis gitu. Sudah Tidak digaris ya, ya. peraturan intinya, Pak. Nah, terus kalau sudah hampir
1 bulanan kita juga harus memberi pupuk dan sebagainya, obat-obatan. Terus langkah selanjutnya panen, Pak. Oke. Nah, dari sistem secara komponennya itu yaitu harus ada traktor, terus ada ya obat-obatan, alat-alat untuk menanam padinya, terus pacul dan arit dan sebagainya untuk memanen padi itu, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke. Ya, itu betul. Salah satunya mungkin prosedur untuk penanaman ya, ataupun langkah untuk itu. Ya, bahkan mungkin kalau kita jabarkan lebih detail lagi, misalkan untuk pembelian pupuk bersubsidi, sistem prosedurnya pasti ada caranya gitu ya. Mungkin dengan menggunakan apakah itu menggunakan semacam melalui koperasi, ataupun mungkin melalui kelompok tani ya kan, atau mungkin dengan menggunakan kartu tani dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satunya. Oke. Terus nah, itu adalah beberapa contoh. Terus kalau secara komponen tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Semananang, misalkan secara komponen traktor gitu ya. Kalau kita lebih detailkan lagi ya, traktor itu ada beberapa hal, ataupun secara sistem pertanian gitu ya, secara komponen pun juga kita lihat beda-beda. Ada komponen untuk penggarapan, misalkan untuk penggarapan ya pakai traktor, penggarapan tanah terlebih dahulu. Terus nanti setelah itu selesai ya kan, setelah itu dibajak seperti itu, nanti mungkin ditanamin, penanaman dan lain-lain. Terus nanti kalau sudah dipupuk, terus ada pestisidanya ya kan. Setelah itu selesai, mungkin juga baru nanti penggilingan padinya pas panen gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Nah, itu ada lagi yang mau kasih satu orang mungkin kalau ada. Pak, Ya, Pak izin menambahkan. boleh. kayak ya prosedur kayak kita mau datang ke sini juga kan sebagai TKW itu juga ada prosedurnya. Kayak kita melamar di di bawah sponsor, terus di sponsor itu harus ada data-data dari keluarga kayak kakak, KTP kayak gitu, terus baru kita didaftarin ke PT-nya. Nah, di PT itu nanti juga ada prosedur-prosedurnya yang harus kita ikuti sebelum kita diterbangin ke sini kayak gitu, Pak. Kayak kita harus mencari job, terus kita sekolah bahasa terlebih dahulu, nanti kayak ada medical, ada teto, ada dan lain sebagainya sampai di mana titik kita diterbangin ke sini kayak gitu mungkin, Pak. Oke, ya betul. Itu adalah salah satunya ya. Jadi ketika kita mau ketika teman-teman mau menjadi tenaga kerja migran di Indonesia, tenaga kerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia di Taiwan gitu ya, harus ada beberapa langkah yang harus ditempuh seperti itu. Tidak hanya tidak hanya langsung datang di sini gitu terus cari kerja gitu, enggak, tapi sudah punya pekerjaan terlebih dahulu gitu ya. Nah, biasanya kalau dulu rata-rata berapa lama ya mulai dari kita daftar ke PT sampai dengan terbang itu? 3-4 bulan, Pak. Rata-rata 3 sampai 4 sampai bulan. 4 bulan. Gimana Iya. Mbak? Tergantung pemahaman bahasa juga. Kalau Mbak Widya berapa lama? Saya bukan Kalau Widya, saya- Pak. Saya Winarse, Pak. Enggak, kayaknya yang belakang itu tadi ada satu lagi. Oh, Hikmah, Pak. Arfi. Oh, Hikmah. Kalau saya Hikmah, dulu, ya. Pak. Sorry. Kalau saya dulu 3 bulan, Pak. Alhamdulillah termasuk cepat 3 bulan. Karena teman-teman saya kadang ada yang lebih tua kan, maksudnya pemahaman bahasanya lebih lama gitu, biasanya lebih lama. Nah, terus ada juga yang setelah itu kan COVID ya, Pak ya. Jadi saya kan udah nyampe di sini, terus teman-teman saya nggak bisa berangkat sampai berapa ya? Sampai selesai COVID itu baru bisa berangkat. Jadi karena kalau nggak ada kendala mungkin ya sekitar 3-5 bulanan sudah berangkat sih, Pak. Oh
Oh, berarti sama ya kayak Mbak Winarsis juga 3 sampai 4 bulan ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu salah satunya gitu ya. Jadi ada masa tunggu karena di situ ada beberapa prosedur-prosedur yang harus dilakukan, harus dilakui gitu ya. Termasuk mungkin pemahaman bahasa tadi seperti itu. Jadi biar nanti apa Chongwennya bisa lebih apa bisa tahu dan bisa berkomunikasi dengan majikan, ya kan? Itu. Oke, itu adalah salah satunya kalau sistem komponen yaitu tadi ya. Jadi ada beberapa komponen yang terjadi. Mungkin dari sistem komputer gitu ya, itu juga sama. Komputer ini kan terdiri dari beberapa hal, ya kan? Untuk menampilkan itu layar. Ya, layarnya ada untuk menampilkan tampilannya ya yang bisa seperti sekarang kita lakukan ini. Ya, kita berhadapan dengan layarnya. Terus nanti pemrosesannya sendiri ada CPU, ya kan? Dan juga ada RAM, ya kan? Terus ada Penyimpanan. hard disk, ya. Itu juga sama. Jadi ada beberapa komponen-komponen. Terus nanti kita lihat lagi di sini ada printer misalkan, ya kan? Printer juga digunakan untuk mencetak misalkan seperti itu, ya. Nah, Keyboard. keyboard, nah itu juga sama, good. Jadi untuk masukan masukan data. Jadi data-data yang di entry melalui keyboard seperti itu. Nah, itu. Terus kalau di dalam tubuh manusia sendiri, misalkan pencernaan itu terdiri dari beberapa komponen, mulai dari lambung, terus usus, ya kan, dari sini makan mulut, kerongkongan gitu ya, sampai dengan usus, terus nanti ada lambung dan seterusnya. Itu semua adalah komponen sistem pencernaan yang ada di tubuh manusia, ya, sampai dengan sistem pengeluarannya gitu, dan juga bagaimana itu menjadi energi metabolismenya buat kita. Oke, itu. Terus di dalam bagian gitu ya, dua bagian sistem ini ada struktur ya atau komponen dari sistem ya. Jadi kalau kita bilang struktur itu mesti ada komponennya dari sistem dan ada proses di sini. Nah, struktur itu adalah kalau sistemnya itu melibatkan manusia, maka struktur ini adalah pihak-pihaknya. Pihak-pihak yang berwenang atau bagian yang kita temui atau biasa bisa disebut dengan stakeholder. Ya, pihak yang berwenang atau pihak yang berwenang atau mempunyai keterlibatan seperti itu. Ya, terus kalau prosedur ini biasanya setiap pihak-pihak itu mempunyai kewenangan masing-masing. Ya, jadi tidak semua orang mempunyai kewenangan yang sama. Pak, mohon maaf menyela. Yuk. Ini grupnya ini ya Pak, di ACC dulu apa enggak? Soalnya Mbak Lesti katanya nggak bisa masuk. Grup apa ya? Maksudnya ini webnya ini meetnya ini di ACC dulu apa Lesti enggak lagi sih? nunggu di lobi, Kak. Tim. Lagi nunggu di lobby. Tim ya? Nggak bisa langsung masuk. Iya, Teams-nya. Waduh, enggak tuh. Kok saya enggak ada. Iya, enggak ada tuh. Bukan nganu tuh. Bukan apa. Langsung ya Pak ya? Langsung harusnya. Oh, nggak bisa masuk ya? Nggak bisa direkod, Pak. Kalau record sudah saya record. Nanti tapi saya nggak pakai recordnya dari ini. Cuma saya recordnya itu pakai OBS yang lebih ringan. Jadi saya pakai ini udah saya record. Jadi langsung masuk ya? Nggak nunggu di lobby kok. Kak Lesti nggak bisa. Benar.
Iya, Dan langsung masuk lah sih. biasanya seperti biasa langsung masuk karena Iya eh ya, nggak kayak di meeting Zoom Iya. itu. enggak, karena ini dan teman-teman apa namanya nggak kayak di meeting Zoom terus nggak ada pembatasan dan lain-lain kok. Jadi semuanya sama. Saya pun nggak ada hak administrator di meeting seperti itu. Sepertinya ada Iya, pihak dari UT tapi kurang paham ya. Kayaknya ada yang dari UT-nya. saya informasikan ke Kak Lesti. Mungkin ada Atau coba ke kesalahan. Bubble, kontak ke Mm-mm. Bubble. Bubble-nya sekarang siapa ya? Udah baru belum? Iya, Pak, baru sekarang bubble-nya Kak Habibie. Baru ya? Iya, baru. Oke. Sepertinya kayaknya udah nggak. Kalau dulu si Regin, kalau kita hubungannya kayak sekarang kayaknya mungkin agak udah nggak sama Regin. Oke, ada lagi mungkin? Udah, Pak. Ya, oke nanti sambil dicoba aja. Atau coba keluar terus masuk lagi. Iya, Pak. Heeh. Oke, nah itu adalah secara prosedur. Jadi prosedur apa ada dua struktur dan ada proses gitu ya. Dimana kalau proses itu adalah prosedur pengerjaannya. Ya, jadi nah prosedur pengerjaan ini itu mempunyai kaitan dengan struktur itu tadi. Karena apa? Karena yang mengerjakan ya komponennya ini gitu ya. Meskipun nanti ada kaitannya. Misalkan nih, mobil gitu ya. Mobil itu kan ada apa kita mau bergerak, misalkan dari suatu titik ke titik ini. Ya, mobilnya gerak nih. Ya, mau bergerak dari mobil dari titik ini ke sini. Ya kan? Tentu dia harus yang pertama bakar bahan bakar dulu kan. Pembakaran bahan bakar. Nah, pembakaran bahan bakar ini tentu nanti akan dilakukan oleh bagian apa pembakaran gitu ya, yang membakar dulu. Nah, dari pembakaran itu maka dia akan bisa melakukan atau mentransfer tenaga yang ada ke roda. Sehingga apa? Roda ini bisa bergulir sehingga bisa jalan sampai satu langkah di sini, ya nanti satu langkah lagi di sini dan seterusnya. Ya, sehingga itu terjadi. Nah, maka kalau kita bicara tentang suatu sistem, ya, proses ini berkesinambungan dari kelanjutan dan itu merupakan suatu rangkaian. Ya, jadi ini ada proses kait lagi seperti rantai. Ya, jadi ada rantai di situ yang menghubungkan satu dengan lainnya. Sehingga kalau ini sistem ini nggak berhasil, maka akan ada putus di sini. Ya, maka akan ada putus di situ sehingga apa? Sehingga nanti akan menyebabkan suatu kegagalan. Ya, atau suatu kegagalan dari sistem yang ada. Ya, maka seperti itu. Maka kadang kalau misalkan nih di Taipei itu kadang misalkan gangguan sinyal di MRT. Ya kan? Nah, gangguan sinyal di MRT seperti itu tidak hanya mengganggu satu perjalanan, tapi mungkin keseluruhan perjalanan. Bisa jadi atau mungkin satu jalur itu bisa jadi mengalami gangguan. Ya, itu satu pihak dari satu bagian atau dari satu proses tertentu. Ya, itu yang terjadi. Ya, sama aja ketika kalian misalkan mau pergi ke Taipei kemarin, mau pergi bekerja di Taiwan. Ya, kalau ada gagal di satu pihak, di satu sisi, ya di satu bagian, ini maka
kalian tidak bisa pergi ke sini sebagai tujuan akhir. Oke, nah itu adalah yang terjadi semacam itu. Ya, jadi apa namanya yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, itu. Nah, mungkin apa namanya itulah yang bisa kita lihat dari bagian dari sistem. Nah, kalau di perusahaan gimana sekarang? Nah, kalau di perusahaan komponen itu ya struktur organisasi. Ya, masih ingat struktur organisasi ya. Terutama untuk yang mungkin kaitannya bisa menjadi bagian dari Hipma UT misalkan. Nah, itu kan struktur organisasi. Di situ ada ketuanya, ada wakilnya, terus mungkin ada bagiannya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya dan lain-lain. Ya kan? Di situ ada. Ya, nanti terus mungkin juga tiap-tiap departemen atau tiap-tiap program studi punya juga masing-masing. Ya, nah mereka nanti ada pelaporan dan proses bekerja sama bareng misalkan untuk suatu event A gitu ya. Hikmah UT mau ngadain event A. Maka di situ tidak hanya ketua sama wakil ketuanya aja yang kerja, tapi semua pihak yang ada di struktur organisasi itu bekerja semuanya. Tentunya dibagi-bagi pekerjaannya. Misalkan nanti yang mengurusi uang ya di bendaharanya. Ya kan? Terus nanti kalau ada mau manggil pihak-pihak lain, misalkan mau manggil dari agensi atau dari perwakilan KDEI atau dari yang lain, yaitu mereka akan bekerja mengirim surat, ya yang mengirim surat nanti si sekretarisnya misalkan. Ya, jadi ada pihak-pihak tertentu itu mempunyai kewenangan atau mempunyai pekerjaannya masing-masing seperti itu. Ya, itu. Jadi itu semua di situ. Oke, ada yang mau kasih contoh lain secara keseluruhan seperti itu, sistem secara keseluruhan seperti ini. Mungkin yang ada yang lain, Mbak Kusnul, Widya, terus Elvin dan lain-lain. Mbak Sunanti mungkin. Pak, Ya. izin menjawab. Gimana Arfi? Kalau misalkan struktur ya Pak ya, struktur dalam kepolisian misalkan. Bisa. Apa yang mau Polisian. dilihat? Misalkan penyidikan suatu kasus atau apa, itu bisa. Ini komponennya begini bukan Pak? Misalkan dari atasan lalu jabatan-jabatannya itu ya Pak ya, Ya. komponen-komponennya dari sistem tersebut. Terus proses atau pengerjaannya misalkan si atasannya bertugas sebagai ini, lalu apa lagi ya? Apa aja sih namanya jabatannya kalau di polisi? Misalkan nih, kalau di polisi itu kan ada dibedakan ya. Bedanya adalah mungkin untuk lalu lintas sama kriminal atau reserse kriminal, reskrim. Ya kan? Nah, itu beda pihaknya. Kalau lalu lintas ya berurusan dengan lalu lintas, terus kalau ada kecelakaan gitu ya, itu ada di situ sendiri. Tapi kalau reskrim itu mungkin kriminal. Kalau misalkan ada kasus narkoba misalkan ataupun yang lainnya, ya itu ada sendiri reskrim. Misalkan ada kejahatan pembunuhan, ada kejahatan itu kalau pembunuhan misalkan seperti itu nggak mungkin polisi lalu lintas yang turun tangan. Iya. Ya kan? Nah, pasti itu bagian reserse dan kriminal yang turun tangan seperti itu. Oke, terus kalau polisi juga ada yang polisi satwa misalkan. Ya, bagian yang
kalau polisi itu kan punya anjing pelacak dan lain-lain. Nah, dia yang ngurusin satuannya itu. Satwa yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi dia semacam pelatih dari anjing-anjing kepolisian misalkan, yang rawat seperti itu dan lain-lain. Itu. Maaf Pak, Yuk, boleh izin keluar Pak? boleh. Mau lanjut kerja. Oh iya, nggak Makasih apa-apa Pak. Mbak Indi. Yuk, Makasih. yuk. Pak, Ya, kalau kayak eh, presiden, menteri itu termasuk dari komponen dari sistem struktur, bukan sih, Pak? iya, dia sistem kenegaraan kan. Jadi Hmm. karena kan negara itu kan ada, kalau kita bicara negara itu kan ada 3 pihak ya. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif ataupun hukum, ya kan? Nah, kalau legislatif ya dianggotai oleh DPR gitu ya, oleh semuanya yang ada di bagian DPR itu. Ya, mereka memang bagian untuk untuk pengawasan, fungsi pengawasan ke eksekutifnya gitu ya. Jadi kalau makanya presiden itu di bawah MPR. Jadi yang bisa memecat presiden itu melalui MPR. Ya kan? Makanya dulu pernah ingat kasusnya Presiden Gus Dur waktu itu, ya kan? Iya. Nah, itu Iya. kan adanya pemecatan oleh, atau namanya kalau bukan pemecatan, tapi istilahnya pemaksulan. Diturunkan gitu ya, Pak. Nah, pemaksulan. Nah, diturun. Oh. Kalau di pemaksulan, di presiden itu pemaksulan. Jadi itu yang terjadi, ya. Nah, itu melalui mekanisme tertentu. Ya, mungkin dilihat harus nggak secara massal langsung diputuskan, dimaksulkan atau diturunkan seperti itu enggak. Ya kan? Mungkin kalau sudah terlibat skandal yang sangat-sangat parah misalkan seperti itulah, itu baru bisa dimaksulkan. Oke, itu. Nah, terus kalau negara itu ada lagi yudikatifnya ataupun hukum, ya. Jadi maka kalau presiden segala macam itu nggak akan bisa melakukan intervensi terhadap kasus hukum. Ya, jadi dia harusnya tidak mempunyai kewenangan itu. Oke, jadi tidak bisa, makanya tidak pernah bisa untuk melakukan intervensi seperti itu. Ya, itu khusus seperti itu. Tapi secara lebih detail saya kurang paham, tapi itu karena ada tata negara. Ya, kalau kita pernah tahu ada jurusan ketatanegaraan. Ya kan? Nah, disitulah proses penataan atau proses tata negara, istilahnya seperti itu. Ya. Oke, itu salah satunya, good point. Ya, tapi kalau mau lebih detail gimana prosesnya dan lain-lain itu ada. Ya. Tapi kalau di Indonesia karena gubernur dan gubernur serta bupati itu dipilih oleh rakyat, ya, maka sepertinya jalur komandonya itu tidak setegas kalau presiden kepada menteri. Sepertinya seperti itu. Jadi mereka, maka kadang ada beberapa yang gubernur ataupun bupati yang tidak sesuai dengan arahan dari presiden, karena mereka merupakan seperti istilahnya raja kecil di daerah itu, gitulah. Ya, seperti itu. Nah, tapi saya kurang paham banget seperti apa, karena saya nggak memahaminya, nggak mempelajarinya lebih detail. Oke, itu ya. Oke, ada lainnya? Mungkin? Ya. Saya Pak Widya. Ya, Mbak Widya, gimana? Kalau contoh lain seperti kayak pemilih coklit data pemilu kayak gitu sama ya Pak? Itu ada prosedurnya kayak gitu ya Pak? Bisa. KPU itu ya kan, pemilihan umum, ceritakan, bisa diceritain sejauh mana pemilihan umum di Taiwan, mungkin nggak apa-apa.
kemarin kan saya ikut itu jadi petugas pantarlihnya Oke. di Taiwan itu, Pak. Mm-mm. Itu kan prosesnya kan dari kita mendaftar dulu untuk daftar pantarlihnya itu. Habis itu keterima, habis itu kita ada tugas buat mencoklit semua WNI yang ada di Taiwan. Tapi kalau saya kan dibagi per daerahnya gitu, Pak. Mm-mm. Nah, Oh, terus berarti untuk melakukan pendataan WNI ya? iya, untuk melakukan pendataan WNI yang ini, apa untuk pemilu itu atau pemilihan pemilu itu, Pak. Oke. Jadi datanya itu udah ada, kita tinggal nyocokin aja gitu loh, Pak. Nyocokin ke WNI-nya. Misal kalau WNI-nya belum pernah terdaftar, jadi kita daftarin WNI itu jadi pemilih baru. Tapi kalau misal WNI-nya itu udah pernah terdaftar, kita cocokin datanya sudah benar apa belum. Kalau kalau misal WNI-nya itu pindah ke lokasi alamatnya gitu, Pak. Jadi nanti tinggal ubah lokasinya aja, alamatnya aja gitu, Pak. Sama kayak Oke. apa tempat tinggal terus nomor handphone yang bisa dihubungi. Tapi kalau yang penting itu tempat tinggalnya, soalnya kan untuk mengirim surat suaranya kan harus tempat tinggalnya harus ini benar gitu, Pak. Oh ya, kalau di Taiwan sebagian dikirim ya ke alamat ya. Iya, surat suara itu ada pilihannya, Pak. Jadi kita bisa kirim di pos, datang langsung ke TPS sama kotak surat keliling itu. Kotak surat keliling itu gimana itu, Mbak? Nanti ada petugasnya keliling ke daerah ini. Misalnya mau ke daerah Yunlin gitu, Pak. Mm-mm. Jadi ada satu lokasi, merekanya ke sini buat ngambil suratnya itu. Oh, terus saat itu juga di situ gitu ya, Iya, Pak. Pas pencoblosannya di situ pemilihan juga. suaranya itu. Oh, oke. Ini yang 2024 Mbak Widya juga ikut lagi. Yang 2002, yang itu untuk tahun besok itu, Pak. Oh, Tahun ini. Saya baru daftar tahun ini. oh, baru ini. Yang tahun lalu, yang 2019 enggak ya? Tahun 2019 saya baru ke sini. Oh, oke. Nah, itu salah satunya ya. Jadi itu juga apa mungkin pemilihan di luar negeri sama di Indonesia agak sedikit berbeda, ya kan? Kalau di luar negeri karena warga negaranya Harusnya sama sih, Pak. Cuma karena prosedurnya ya kali ya. prosedurnya sama. Cuma bedanya karena kita di luar negeri kan kadang ada kayak simpang siur. Nanti datanya disalahgunakan. Terus ada yang nggak percaya kayak gitu loh, Pak. Jadi susah buat Oh. yakinin ke WNI-nya. Oh, Kebagian tuh, salah Pak. gunakan gimana persepsi mereka? Ini menarik. Jadi misal kita mau data, misal Mbak, ini saya sudah menjelaskan misalnya saya dari petugas Pantarlih Pemilu Taiwan, kayak gitu ya Pak. Udah menjelasin prosedurnya gini-gini. Saya mau mendata Mbaknya buat pendaftaran pemilu. Terus syarat pendaftarannya itu harus ini melihatkan apa nomor paspor, kayak gitu Pak. Terus baru ngomong, Mbak bisa liatin nomor paspornya nggak? Lah nggak usah lah Mbak, nanti apa agensi saya yang ngasih ini ya. Jadi susah Pak gitu. Jadi mereka takutnya datanya salah gunakan buat yang aneh-aneh gitu. Padahal kita mau mencocokin datanya dia di sistem yang ada di ini pemilu itu, sistem pemilu itu. Ya, sistem pemilu Iya. ya. Padahal iya, kalau udah benar-benar kalau udah ada ya kita ngomong, oh Mbak udah benar. Jadi Mbaknya udah terdaftar buat pemilu. Nanti ini milihnya mau dikirim ke kantor pos atau datang ke tempat suara kayak gitu. Oh, Tinggal itu aja nyocokin. lah, Pak Halim masih di Taiwan? kalau 2024 itu saya masih ragu, Mbak, karena ini terus Oh, terang saya apa semester akhir kan. Kalau bisa nanti 2024 itu nanti ada ini prosedurnya Pak. Kalau gimana misal ya, ada Mbak? Kalau WNI yang misalkan apa pulang misalkan gitu kalau ya Pak. sekarang kan saya masih di Taiwan. Bisa Pak, itu pengajuan kayak konfirmasi ke PPLN-nya itu nanti ada data diubah. Jadi bisa pemilihan di Indonesia gitu, Pak.
Itu Oh. cuma nyocokin datanya Pak Halim. Pak Halim kan posisinya masih di Taiwan. Nggak Mm-mm. apa-apa, Pak. Nanti kalau misal pulang ke Indonesia, itu nanti ada kontaknya dari PPLN buat ini konfirmasi kalau saya udah pulang di Indonesia dan mau melakukan pencoblosan di Indonesia gitu. Nanti datanya diubah oleh Oh. sistem. Oh, bisa ya? Bisa, Itu Pak. sampai berapa lama, Mbak? Ini pendataannya. Ha-ha. Kalau sekarang udah mulai pendataan pribadi. Nanti saya kirimin ini ya Pak, linknya. Nanti Pak Halim bisa daftar mandiri. Kalau Oke. kemarin kan dicoklit sama petugas pantarnya Ha-ha. sampai tanggal 12 April itu. Oh, I see. Boleh Mbak nanti kalau misalkan jadi Iya Pak. Ini kalau kemarin ada teman-teman yang mau daftar kemarin bisa siswanya daftar mandiri. ada di grup juga, grupnya Iya, student Sincu itu ada. Terus mahasiswa itu banyak Pak yang daftar. Yang di petugas pantarnya. Budi Narti Tarigan kayak gitu itu dia daftar petugas pantar. Nah itu cuma saya kemarin tuh lihat pengumuman itu terus ragu belum saya nggak lanjutin karena ya itu tadi bukan masalah tapi saya kan masih ragu antara 2024 itu di Indonesia atau di Taiwan. Saya harapannya sih pinginnya kalau bisa sudah di Indonesia gitu kan. Bisa daftar dari sini bisa Pak. Nanti diubah data ubah gitu Pak. Milih di Indonesia. Tapi berarti kalau kayak gitu saya tidak harus daftar ini ya di rumah dulu ya, karena kan biasanya di rumah itu didata juga. Gitu. Ada itu toh petugasnya. Kayaknya petugasnya sekarang udah selesai ini Pak. Oh sudah selesai ya. Berarti saya harus konfirmasi sama orang rumah dulu ya, apakah saya sudah didata atau belum? Kalau iya. Kalau Pak Alim udah didata di rumah, jadi nggak perlu daftar di sini. Kalau misal udah daftar di sini, jadi Pak Alim konfirmasi ke orang rumah kalau sudah daftar di Taiwan. Nanti tinggal datanya diubah aja. Oke, siap. Nanti tak coba deh. Iya Pak. Makasih, menarik. Soalnya 2024 gitu ya. Ini. Iya, 2024 Februari ya Pak. Februari ya. Dan 2024 ini pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan juga nanti gubernur serta bupati itu serentak jadinya. Jadi 2024 itu yang Februari itu presiden dan DPR serta DPRD gitu ya. Terus yang gubernur, wakil gubernur serta itu di Oktober ya, Mbak ya. Kalau gubernur saya belum tahu bulannya, Pak. Saya yang taunya ini presiden aja. Ya, presiden itu awal soalnya bulan-bulan Februari tanggal 14. Seperti itu. Nah, ini salah satu pemilu yang cukup awal untuk karena menggabungkan semuanya. Saya pendataannya awal ini. Dari pusat sampai daerah gitu ya. Semuanya benar, Pak. Di jadi 1 tahun yang sama seperti itu. Semua negara sih Pak yang ada WNI-nya itu. Tapi jadi orang Indonesia itu banyak di mana-mana ada. Iya, banyak banget. Iya, di mana-mana tuh hampir ada. Ayo Pak, kembali ke laptop Pak. Yuk. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi itu adalah sistem gitu ya, sistem pemilu. Pemilu itu juga sistem yang sangat besar. Makanya apalagi itu mencakup sekarang itu berarti sekitar mungkin 190 sampai 200 juta orang terdaftar sebagai pemilih seperti itu. Pemilih baru. Ya. Nah, itu adalah salah satunya. Dan pemilu sekarang itu adalah pemilu yang sebagian besar adalah orang muda, generasi Z seperti itu. Iya, benar, Pak. Nah, itu. Oke. Itu ya, jadi tadi sistem ada, maka prostruktur di situ ada bagian pihak yang berwenang seperti itu. Nah, itu salah satunya adalah panitia seperti itu. Ya, kalau misalkan di UT gitu ya, UT Taiwan mungkin strukturnya adalah dari Bapel.
Ya, itu adalah pihak-pihak yang juga berwenang yang ada di situ. Oke, itu. Nah, sistem ada fisik ya, ada prosedural. Kalau fisik ya lebih strukturnya lebih dominan daripada prosesnya. Sedangkan kalau prosedural itu adalah prosesnya lebih dominan dari strukturnya. Kalau sistem fisik ini mungkin bisa kita lihat dari laptop kita. Itu kan suatu sistem ya. Lebih ke fisiknya, lebih strukturnya lebih dominan. Di situ kita bisa lihat secara gamblang atau secara jelas seperti itu. Sedangkan kalau prosedural ya seperti tadi, sistem yang berjalan misalkan pemilu tadi ataupun mungkin pendaftaran mahasiswa baru dan lain-lain. Itu ada proses di situ. Oke. Sedangkan definisi sistem banyak ya, dari mulai sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai sasaran di sini atau objectives ya. Sehingga menunjukkan tingkah laku melalui interaksi antar komponen. Ya, di sini ada interaksi antara komponen-komponen yang ada. Seperti itu. Ataupun ini ada interaksi dengan subsistem. Ya, jadi ada sistem, di sini ada subsistem-subsistemnya. Ya, tadi ada subsistem kecil-kecilnya. Jadi ada beberapa subsistem yang ada terjadi. Ya, di situ ada interaksi sehingga misalkan ketika toko gitu ya. Di sini ada toko ini ada penjualan. Ya kan? Di sini ada penjualan. Tapi untuk barang ya kan, seperti misalkan indeks contohnya. Maka dia punya atau 7-Eleven, ya kan? Nah, di sini ada gudang. Gudang ini yang akan mengirim barang ke tokonya untuk dijual. Tapi toko ini akan meminta terlebih dahulu. Terus nanti gudang kalau stoknya habis, dia akan minta ke suatu sistem, ke suatu supplier. Tapi sebelum ke supplier melalui yang namanya mungkin bagian purchasing. Ya kan? Dia akan meminta terlebih dahulu ke purchasing akan meneruskan kepada supplier. Baru nanti supplier akan di sini. Terus nanti akan dikirim langsung ke gudang misalkan. Ya kan? Nah, itu adalah mekanismenya. Nah, nanti pembayarannya siapa? Bukan orang purchasing yang membayar, bukan orang gudang yang membayar. Tetapi nanti ada bagian accounting yang disebut biasanya account payable, AP. Jadi dia akan membayar segala tagihan-tagihan dari supplier. Maka dia akan meminta pembayaran dari sini akan dikirimkan dan akan dibayarkan oleh AP. Seperti itu. Ya, karena orang ini tidak mempunyai kewenangan atau mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memegang uang. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi ketika ada suatu sistem ya, maka ada interaksi yang terjadi di sini. Oke, jadi ada kaitannya antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, maka kalau kita berbicara tentang sistem, ya, yang harus kita ingat itu satu, komunikasi. Ya, komunikasi antara bagian ini penting. Karena apa? Karena ada data dan informasi yang muncul di sini. Ya kan? Maka mereka harus tahu kalau gudang itu ternyata beli pesan A. Purchasing-nya tahu. Terus nanti orang account payable tahu kalau orang purchasing beli A, barang A. Dan barangnya sudah diterima oleh orang gudang. Ya, sama ketika di segala jenis struktur organisasi, komunikasi itu penting. Gimana kita bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya
dan juga kita bisa memberikan data seakurat mungkin kepada pihak-pihak tersebut. Oke, itu yang terjadi di situ. Ya, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan kita harus bisa mengatur segalanya dengan baik. Oke, itu yang ada karena berkaitan dengan beberapa pihak. Dan suatu sistem itu merupakan suatu kumpulan komponen yang berinteraksi sama, istilahnya sama, membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu. Oke. Itu yang ada. Itu yang ada. Oke, ada yang lain. Ada lain. Nah, yang berikutnya itu adalah suatu sistem, gitu ya. Itu adalah sebagai kumpulan interaksi dari komponen-komponen yang beroperasi di dalam suatu batas sistem. Dan yang berikutnya adalah suatu kumpulan dari bagian yang ditata. Oke, itu adalah sama. Nah, komponen karakteristik dari sistem itu sendiri gitu ya, itu adalah adanya beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah komponen, oke, ada komponen, terus ada boundary, ya, ada environment, ada penghubung atau interface, ada masukan atau input, ada keluaran atau output, ada pengolah atau proses, dan ada sasaran atau objektif, serta ada tujuan. Ya, jadi di dalam suatu komponen, di dalam suatu sistem, maka di sini ada input, proses, output, seperti itu. Ya, jadi ada inputan, apa aja inputannya di situ, terus ada proses yang terjadi di situ, dan ada output yang bisa dikeluarkan dari situ. Oke, jadi ada tiga hal di situ, ya, ada input, ada proses, dan ada outputnya. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang input, proses, dan output, maka di sini bisa terlihat di situ. Itu. Nah, jadi kalau ada komponen gitu ya, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari suatu sistem. Ya, sedangkan ada batasan atau batas atau boundary itu adalah sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Ya, dan lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem, sedangkan kalau penghubung itu adalah menjembatani fungsi antar komponen, interface, ya. Nanti kita akan tahu kalau misalkan kita berkaitan dengan sistem komputer, ya, terutama seperti itu. Jadi biasanya kalau di dalam sistem komputer, ya, itu biasanya akan menjembatani fungsi antar komponen. Ya, dan masukan atau input itu adalah apa yang masuk di dalam situ, dan pengolahan akan diproses serta akan ada keluaran atau output, seperti itu. Oke. Nah, contohnya kalau kita misalkan sistem akuntansi gitu ya, kalau kita berbicara tentang accounting gitu,
Nah, di situ akan ada beberapa hal. Contohnya mungkin penjualan sendiri, pembelian sendiri, ada akuntansi biaya itu sendiri. Nah, ini yang di sini itu lebih karena nanti ada kaitannya dengan account payable dan lain-lain. Jadi pembayaran pembayaran utang dan lain-lain. Kalau ini account receivable. Oke. Nah, kalau di sini itu lebih nanti ada kaitannya dengan account payable. Ya. Jadi kalau ada pembayaran terkait dengan utang. Kalau di sini nanti pasti akan ada piutang, ya kan? Ini misalkan di sini ada utang. Ya. Jadi ada pembayaran-pembayaran menerima pembayaran dari piutang dan juga melakukan pembayaran utang seperti itu. Oke. Terus nanti kalau biaya ini lebih ke mungkin semacam pembayaran karyawan, gaji karyawan, ya kan? Ada di situ. Terus pembayaran gaji karyawan. Terus ada juga pembayar kalau aset itu kan ada yang penyesuaian ataupun seperti itu, depresiasi ya, penyesuaian atau depresiasi. Nah, itu kan ada total nilainya, misalkan beli mobil sekarang harga 200 juta, mungkin dalam 5 tahun ke depan harganya sudah berubah ya, karena ada depresiasi, ya kan, depresiasi yang terjadi di situ. Oke, itu yang ada. Nah, kalau klasifikasi dari sistem itu ada sistem abstrak dan sistem fisik, ya, terus sistem alamiah dan sistem buatan, terus sistem tertentu dan sistem tak tentu, serta sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya, kalau abstrak itu tidak tampak nyata. Tapi kalau sistem fisik itu tampak nyata ataupun kita bisa lihat seperti itu. Ya. Terus kalau sistem alamiah itu sistem yang terbentuk secara alami gitu ya. Mungkin tata surya ataupun ya ekosistem yang ada di rantai makanan dan lain-lain itu kan terbentuk secara alami gitu ya. Terus kalau human made ya dibuat oleh manusia. Ya. Seperti itu. Komputer, mobil, ya itu dan lain-lain. Kalau natural ya contoh lain adalah sistem pencernaan kita. Ya kan? Itu kan dibuat natural gitu ya, terbuat dengan sendirinya. Mulai mengapa kok kita butuh makan? Mengapa setelah makan kok kita punya energi? Ya. Mengapa kalau setelah kita minum kopi kok bisa melek misalkan, ya kan, dan lain-lain. Itu kan terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Oke. Terus sistem tertentu dan sistem tak tentu. Ya, kalau tertentu itu adalah dapat diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Ya, terus kalau probabilistik itu tidak pasti atau ada probabilitas di situ. Oke. Terus kalau sistem tertutup dan sistem terbuka. Kalau sistem tertutup itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan di luar sistem, ya, menerima masukan tertentu untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sedangkan kalau terbuka itu dipengaruhi oleh lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh aja seperti itu ya, untuk bisa teman-teman lebih paham itu sistem seperti apa. Ya, istilahnya ada kaitan yang tadi. Nah, kalau terbuka, misalkan ada sistem pengendalian persediaan berdasarkan komputer. Terus laporan unit barang, akhir barang, ada order pembelian dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang tertutup mungkin lebih ke
dikendalikan oleh komputer. Jadi semuanya sekarang dikendalikan oleh komputer, misalkan seperti itu. Ya, apalagi sekarang adanya AI atau kecerdasan buatan. Ya, kalau sekarang yang lagi ngetren atau booming seperti itu adalah adanya ChatGPT. Ya, atau kalau kita sekarang ini ada beberapa proyek lain, misalkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat gambar seperti itu, atau membuat video, atau membuat suara. Ya, jadi ada itu seperti itu. Jadi teknologi komputer yang sekarang bisa digunakan untuk itu. Ya, jadi misalkan sampel suara saya bilang sedikit aja, nanti terus mereka bisa mengenerate atau membuat suara semirip saya seperti itu. Ya, itu adalah untuk dengan menggunakan kecerdasan buatan seperti itu. Ya, mungkin nanti ke depannya yang ada di film-film seperti itu mungkin akan nyata gitu ya ke depannya. Jadi apalagi sekarang ada teknologi robot yang sedang dikembangkan dengan sangat masif seperti itu. Oke, itu adalah seperti yang ada. Nah, pengendalian ini digunakan untuk melakukan pengukuran apakah sistem yang ada itu sangat sesuai dengan standar atau tidak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengendalian, maka kita berbicara tentang apakah dia sesuai dengan standar atau tidak. Terus sistem pengendalian umpan balik atau cybernetics atau hibernate itu adalah sistem pengendalian umpan balik ini contohnya AC. Ya, ini yang bisa paling gampang itu adalah contohnya adalah AC. Ya, kalau AC itu dia akan melihat kondisi suhu di ruangan, ya. Jadi ada yang menentukan, oh ini sekarang suhunya sekian di ruangan. Nah, nanti kan kita pasang set, misalkan kita pasang AC itu di 23 derajat Celcius misalkan. Nah, tapi kalau suhu ruangannya itu masih 25, maka dia akan berusaha untuk mendinginkan ruangan itu menjadi 23 derajat Celcius. Sehingga nanti setelah 23 AC-nya akan bekerjanya akan agak tenang. Nanti kan panas lagi tuh, karena kan manusia di dalamnya melakukan aktivitas dan lain-lain sehingga atau mengeluarkan panas sehingga ruangan akan menjadi agak naik lagi. Nah, itu nanti akan ditangkap oleh AC, oleh sensor untuk temperaturnya untuk menjalankan lagi. Seperti itu, ya kurang lebihnya. Ya, itu salah satu contoh pengembalian umpan balik. Ya, jadi ada umpan balik yang ditangkap dan digunakan untuk mengenerate atau membuat kembali ada di situ. Oke, itu yang terjadi. Yang umpan maju itu adalah feedback untuk mendorong proses dari sistem untuk menghasilkan hasil balik yang positif. Ya, jadi ada umpan balik di situ. Oke, itu umpan maju. Ini ada di modul, nanti boleh silakan dicoba dibaca lagi gitu ya. Ada sistem pengendalian pencegahan. Jadi sebelum sebelum masuk gitu ataupun sebelum terjadi sesuatu langsung bisa dilakukan pencegahan. Ya, atau dikendalikan, istilahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ketika kita sudah berbicara tentang sistem, maka berikutnya adalah kita berbicara tentang informasi. Ya, ingat tadi sistem informasi manajemen, SIM.
Melingkup 3 itu. Nah, informasi itu adalah pengolahan dari data. Ya, dari data menjadi informasi. Oke, ada proses dari suatu data menjadi suatu informasi. Oke, nah informasi ini itu adalah setelah data ini diproses. Di sini jadi ada namanya pemrosesan data. Ya, data apapun, baik data kualitatif maupun kuantitatif, ya kemarin kita di statistika ekonomi sudah banyak bicara tentang pengolahan data. Ya kan? Nah, ataupun kita melakukan pengujian, ataupun misalkan ada data mahasiswa X, ya tingginya 170, beratnya 60 misalkan, IPK-nya 3,5, ya dan seterusnya. Mahasiswa Y ini 165, beratnya misalkan 50, terus IPK-nya 3,75 misalkan, dan seterusnya. Nah, ini kan bisa kita rata-rata misalkan, ya kan? Kita ambil rata-ratanya. Ini rata-ratanya berapa? Kemarin kan teman-teman sudah mencoba untuk main median modus, ya kan, di statistika ekonomi misalkan, ya kan. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan pemrosesan terhadap data-data kuantitatif. Ya, nanti kita akan coba lagi ya dengan data yang lebih banyak. Nanti akan coba saya siapkan untuk menggunakan Excel untuk mengolah lagi juga sama. Ya, tapi tidak menggunakan pengujian statistik seperti itu. Hanya menampilkan grafik dengan menggunakan pivot misalkan. Ya, biar datanya, grafiknya lebih bisa bagus atau lebih bisa dibaca untuk memvisualisasikan data itu, misalkan seperti itu. Oke, nah itu adalah salah satunya. Jadi ada kuantitatif dan ada kualitatif. Oke, ya contohnya informasi kependudukan. Tadi ada biodata penduduk, ada informasi akademik, ya dan lain-lainnya. Oke, itu adalah informasi kependudukan dan informasi akademik seperti itu. Nah, misalkan ini adalah data yang belum berarti gitu ya. Ini belum berarti, tapi ketika saya sudah bisa diolah, maka nanti akan menjadi bisa menjadi informasi yang bentuknya lebih berarti. Ya, itu. Jadi informasi tadi bisa lebih berarti, bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Maka nanti di dalam bahasan berikutnya itu kalau kita lihat ada yang namanya sistem pendukung keputusan. Karena keputusan itu diambil berdasarkan dari data yang ada. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi ada namanya sistem pendukung keputusan. Oke. Itu. Jadi tadi misalkan dari data-data penjualan harian sales, ya. Maka nanti itu bisa digunakan untuk pengolahan. Pengolahannya untuk apa? Misalkan untuk memberikan laporan penjualan untuk masing-masing sales, ya, masing-masing salesman, ya, sehingga nanti salesman ini bisa dapat komisi berapa, bonusnya berapa, dan lain-lain. Oke, terus informasi berupa laporan penjualan untuk tiap-tiap daerah, ya, jadi biar tahu, oh barang ini laku di daerah ini lebih banyak, oh barang ini lebih laku di daerah ini, oh barang ini lebih laku di daerah ini, dan seterusnya. Ya, itu mungkin bisa untuk lebih membantu, atau mungkin membantu untuk penjualan strategi promosi. Ya, itu salah satunya. Mungkin ada
seringkali kita lihat misalkan kalau sudah mau mendekati bulan puasa gitu ya, biasanya kadang iklan yang paling banyak muncul adalah iklan sirup misalkan, ataupun iklan biskuit Kongguan misalkan. Karena apa? Karena itu akan paling banyak dicari orang ketika nanti digunakan untuk persiapan Lebaran. Ya, pasti kalau kita lihat ada di parcel dan lain-lain seperti itu ada sirupnya. Ya kan? Nah, sirupnya salah satunya ya mungkin marjan itu tadi gitu ya, ataupun yang lainnya. Bahkan di toko-toko Indo kalau kita lihat iklan-iklan di Facebooknya gitu, mesti ada iklan itu juga seperti itu. Jadi apa? Kita yang nggak pulang, kita bisa sambil berlebaran, sambil menikmati seolah ada di suasana di kampung gitu. Oke, nah itu adalah yang terjadi. Ya, nah siklus informasi itu ada dilakukan suatu pemrosesan. Jadi dari data yang ada di sini, ya kan, dari data yang ada maka akan dilakukan pemrosesan, ya, dan data ini akan disimpan di dalam basis data. Nanti kita akan tahu itu apa itu basis data atau database, ya. Terus nanti akan diproses, dikeluarkan menjadi suatu informasi dan akan diterima oleh yang namanya pengguna. Oke. Nah, di sini nanti akan ada keputusan tindakan. Oke. Dan hasil tindakannya apa? Kemudian data ini akan ditangkap seperti itu. Ya, maka data itu akan ditangkap, kemudian akan membuat untuk keputusan yang lain. Nah, maka kalau sekarang itu ada yang istilahnya machine learning. Machine learning. Ya, machine learning ini adalah atau mesin yang belajar, ya kan? Nah, dia akan membuat suatu model matematis gitu ya. Model matematikanya ini digunakan untuk misalkan untuk prediksi. Misalkan, jadi prediksi penjualan mobil di tahun 2024 atau prediksi penjualan sepeda motor di tahun 2023. Ya, prediksi tabungan investasi masyarakat tahun 2023 dan seterusnya. Itu dilihat dari mana? Dari data-data yang ada. Ya, dari data yang dipunya. Sehingga kita bisa mendapatkan tindakan keputusan itu di sini sesuai dengan informasi yang ada di sini. Ya, ini kaitannya di sini. Maka nanti kita bilang di sini ada sistem pendukung keputusan. Ya, karena apa? Karena ada kaitan antara input dan output atau itu dengan keputusan atau tindakan yang diambil. Oke, itu yang terjadi. Ya, kalau kita berbicara tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen. Oke, itu ya. Jadi itulah yang kenapa kita mempelajari teknologi informasi. Kita nggak bisa lepas dari itu sekarang. Ya, kita bangun tidur buka HP. Terus pasang status. Ya, pasang status ataupun kalau ada yang main Twitter, pakai Twitter. Gimana Mbak Arfi? Tidak, Pak. Oh, oke. Nah, pasang status pakai Twitter ataupun pakai Instagram misalkan. Ya kan? Terus, nah itu kan sudah data lagi. Ya, nanti ada pakai hashtag. Nah, hashtag yang kita pakai gitu ya. Misalkan itu kita bisa analisa. Ya, analisa untuk mengetahui kalau di itu namanya nanti homofili effect dan lain-lain.
atau heterofili. Jadi ada macam-macamnya. Ya, jadi bisa digunakan untuk beraneka ragam analisis. Ya, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah terus seperti itu. Ya kan? Itu. Nah, kualitas informasi yang tepat itu harus bisa relevan. Artinya adalah kesesuaian. Terus ini adalah tepat waktu. Ya, artinya datanya harus sesuai atau update. Ya, jangan kita menggunakan data yang lama untuk memprediksi hal. Maka tadi, kita kalau ada data yang baru, kita pakai data yang terbaru dan akurat. Ya, akurat berarti artinya adalah tepat. Yang kita pakai informasinya yang kita dapatkan itu tepat. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan konsep manajemen, ya, manajemen itu adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Ya, proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Maka di sini ada pengelolaan kegiatan. Pada pengelolaan kegiatan di sini. Ya, bagaimana kita mengelolanya? Maka di sini ada namanya perencanaan, ada yang namanya pengendalian, ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya pengambilan keputusan. Oke, jadi itu yang terjadi. Nah, terus sumber dayanya itu ada manusia, ada material, ada modal, serta ada informasi. Ya, informasi ini tadi diambil dari data yang ada. Oke, kita nggak bisa ngolah informasi kalau kita nggak punya komputer, istilahnya seperti itu. Ya kan? Maka material di sini adalah berupa barang komputernya, misalkan. Ya kan? Terus modal apa yang bisa kita, atau mungkin bisa money-nya atau funding-nya atau money gitu ya, uangnya ya, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di situ. Oke, itu adalah konsep dasar manajemen. Sehingga kalau kita bicara sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi mungkin? Nggak ada? Oke, terus kalau ada nanti silakan ya, sambil diskusi ataupun seperti biasa, biar kelasnya hidup gitu ya. Diskusi apapun itu, mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu ya, yang bisa kita diskusikan gitu, itu juga nggak masalah. Mungkin misalkan kayak kasus kebocoran data pelanggan Shopee misalkan, atau apa. Nah, itu bisa kita coba lihat gitu. Jadi bisa praktis-praktis seperti itu. Ya, nanti di kesempatan lain juga akan saya berikan beberapa kasus-kasus semacam itu yang berkaitan dengan pengelolaan pengambilan suatu keputusan. Oke. Nah, terus di dalam manajemen gitu ya, kalau kita berbicara tentang perusahaan, ya ini kita lingkupnya adalah perusahaan, ya itu ada 3 level. Ya,
Yang pertama ini adalah low di sini. Low. Low ini artinya adalah di sini staff seperti itu dan juga supervisor. Ya. Terus di middle itu adalah manager. Di top itu adalah direktur, wakil direktur. Atau kadang ada yang nyebut CEO, CFO gitu ya. Ada CPO dan lain-lain. Ya, CEO, Chief Executive Organization. Ya, jadi artinya dia adalah sebagai manajer pemimpin tertinggi perusahaan. Ya, CFO itu adalah bagian untuk finance atau keuangan. Ya, direktur keuangan. Istilahnya menteri keuangannya gitulah, ya. Terus CPO itu adalah production misalkan, ya, operasional harian ataupun dan seterusnya. Ada lagi technical. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan semacam sekelas mungkin teknik Traveloka ataupun mungkin Shopee gitu ya, ataupun Uber misalkan, ataupun Foodpanda dan lain-lain, itu mungkin ada CTO, yaitu Chief Technical Organization. Jadi paling tertinggi tapi bagian untuk teknikalnya. Ya, jadi lebih ke ngurusin teknisnya seperti itu. Ya, maka ini tadi, ini ada direktur utama, dirut kalau dulu, terus ini adalah wakil direktur. Ya, nah, ya ini adalah di dalam perusahaan. Jadi kalau kita berbicara di perusahaan, itu ada 3 layer di situ. Nah, 3 layer ini itu adalah berpikirnya juga secara beda. Kalau di level rendah ini adalah dia berpikir operasional. Oke. Kalau di sini dia berpikir taktis. Dan di sini dia berpikir secara strategis. Artinya apa? Kalau di strategis itu adalah mau dibawa kemana perusahaan ini. Jalannya mau kemana. Ya, arahnya mau kemana. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk yang yang strategis. Sedangkan kalau yang di level bawah itu operasional harian, pengendalian dan operasional. Dalop. Ya. Nah, maka dan semakin ke sini ya, informasinya semakin detail. Di sini semakin detail. Di sini semakin ringkas atau summary-nya. Ya, maka kalau direktur dia misalkan dia direkturnya 7-Eleven. Nah, dia akan tahu misalkan banyak toko, ya kan? Di sini ada tokonya banyak. Nah, kalau di level strategis dia akan tahu penjualan bir misalkan di Taiwan berapa pada bulan-bulan spring ini misalkan. Oke, nanti dia akan tahu, oh ternyata bir di daerah Taiwan utara masih tinggi, di selatan karena sudah cukup panas sekarang gitu ya, mungkin sudah tidak terlalu banyak orang minum bir misalkan. Nah, itu salah satunya, ya kan. Kalau di utara mungkin beberapa masih kadang dingin, kadang panas gitu kan. Jadi mungkin orang masih minum alkohol untuk menghangatkan badan, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia akan tahu misalkan seperti itu. Tapi dia tidak secara detail. Tapi dia lebih ke utara, misalkan bagian utara berapa, tengah berapa, ya kan. Taiwan tengah berapa, terus nanti bagian selatan berapa gitu penjualannya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi dia akan berpikir secara lebih luas gitu ya. Maka seorang presiden segala itu juga akan berpikir secara Indonesia secara luas. Ya,
bagaimana membangun Indonesia ini menjadi secara lebih luas. Ya, wawasannya juga harus secara wawasan bagus, eksekusinya juga bagus. Ya, dan tepat sasaran seperti itu. Oke. Jadi apa yang bisa diterapkan, apa yang bisa dibangun untuk Indonesia. Misalkan seperti itu. Jadi itu adalah salah satunya. Ya kan? Nah, itu adalah kenapa kita butuh itu. Nah, nanti middle-nya ini adalah kalau di perusahaan ya manajer-manajernya. Ya, itu adalah bagaimana dia menjembatani karena dia ada di tengah nih, antara sini dan sini. Nah, gimana dia memikirkan apa yang dipikirkan di sini agar bisa dilakukan di sini. Karena di sini ini levelnya tinggi, ya kan, bahasanya juga cukup di awan-awang, gitulah istilahnya, karena dia punya pemikiran ini, maka dia harus memikirkan, menerjemahkan pemikiran itu ke level yang lebih taktis atau lebih ke praktisnya. Ya, gimana dia memikirkan untuk bisa menggunakan itu ke level yang lebih praktis. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Ya, yang mereka harus pikirkan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah ketika dia sudah mempunyai, maka dia harus ditransferkan ke sini. Oke, sehingga apa? Sehingga mereka akan lebih bisa tahu. Oke, itu adalah untuk proses manajemennya. Nah, tingkat manajemen itu tadi ini ada di modul juga ya. Jadi kalau kita berbicara di sini, maka strategis itu kita harus melihat secara luar lingkungan juga berpengaruh. Ya, maka di sini itu adalah peran lingkungan sangat tinggi. Maka dia juga harus memikirkan kondisi politik misalkan. Ya kan? Politik misalkan. Karena kestabilan politik, kalau politiknya nggak stabil atau pemerintahnya nggak bagus, maka akan investasi dan lain-lain akan lari. Ya, itu salah satunya. Terus ada di manajemen mungkin setengah-setengah, imbang. Tapi kalau operasional itu lebih ke internalnya. Ya, lebih banyak internal tapi di lingkungannya sedikit. Ya, jadi timpang di situ. Terus yang kedua pada bentuk informasi. Ya, itu juga sama. Pada bentuk informasinya lebih ke tadi, kalau ini adalah bentuknya secara rangkuman seperti yang tadi saya bilang, sedangkan di sini itu lebih rinci. Ya, karena dia membutuhkan suatu hal yang lebih rinci. Ya, lebih detail seperti itu. Ya. Jadi lebih ke rinci, di sini lebih ke rangkuman. Oke. Terus yang berikutnya area bisnisnya. Ya, kalau di area bisnis, di strategis itu paling banyak di sini adalah perencanaan. Ya kan? Karena dia tapi pengarahan dan lain-lain kurang banyak. Karena nanti yang mengarahkan atau yang menyiapkan teknisnya ada di manajemen. Ini yang paling banyak. Dan bagaimana dia mengorganisasikannya. Maka butuh tadi taktisnya tadi. Ya, perencanaan sedikit, tapi juga penting karena dia harus mengeset KPI kalau kita tahu. Ya, Key Performance Indicator. Ya, Key Performance Indicator. Ke level operasional seperti itu. Ya. Nah, berikutnya dia karena di level operasional dia hanya mengarahkan staffnya. Lo kerjain ini, lo kerjain itu, gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini tolong bantuin kerjain ini nanti selesaiin tanggal sekian. Terus di sini siapa aja yang mengisi staffnya? Maka di sini porsinya cukup besar.
Ya, si A nanti ngerjain tugas A, tugas 1, ya, tugas 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah salah satunya. Ya, itu tadi, ya kan? Nah, itu adalah salah satunya seperti itu. Terus nanti di sini adalah bagaimana kita mengorganisasikan. Ya, mengorganisasikan tapi merencanakannya tidak terlalu porsinya tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang SIM, ya, maka kita lihat dari 3 ini, sistem informasi dan manajemen. Oke. Dan ketika kita harus SIM itu membantu untuk menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaan, sedangkan akuntan profesional yang memberikan informasi, sehingga akuntan harus memahami SIM seperti itu. Ya, kita pun sebagai orang manajemen kita harus tahu ya dan paham terkait dengan SIM seperti itu. Karena ya tadi ada struktur organisasi, ada informasi di situ, ada keterlibatan teknologi di situ gitu ya. Istilahnya sekarang kalau kita nggak melek teknologi, kita akan ketinggalan, istilahnya seperti itu. Ya kan? Kita akan hilang arah, kita nggak tahu, atau istilahnya kadang gaptek seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Oke. Sehingga SIM ada beberapa hal, yaitu tadi kombinasi antara prosedur kerja, informasi, teknologi orang, dan teknologi informasi. Ya, untuk suatu tujuan organisasi. Dan lain-lainnya. Di sini ada, di buku juga modul ada. Ya, intinya adalah keterlibatan TI, human, ya, serta di sini ada proses, ada manajemennya, ya, ada sistemnya di situ, semuanya, prosesnya yang ada di situ. Oke, sehingga tujuan prosedur kerja ada teknologi, informasi, dan manusia, sehingga menggunakan untuk prosedur kerja. Ya, produk informasi untuk tujuan dicapai. Seperti itu. Dan pengaruh pengelolaan SI itu kita bisa menghemat biaya, penekanan biaya, ada customer service, ya, dan pelayanan dan lain-lain serta manajemen proses. Nah, ini nanti kita mungkin akan lebih bisa kita detailkan lagi seperti itu. Ya, terkait dengan itu dan perkembangan teknologi-teknologi yang baru yang mungkin bisa membantu untuk penekanan biaya dan lain-lain. Contoh sistem informasi ya jelas banyak. Kita mau pesan pesawat terbang, misalkan mau pulang ke Indo nih. Nah, kita pesan lewat aplikasi, ya kan? Atau kita bisa lewat travel agent. Travel agent pun terhubung dengan sistem informasi mereka. Ya, atau kita beli belanja di toko Indo. Atau kita beli belanja di Uber Eats dan seterusnya. Nah, itu juga sama. Oke, itu. Terus sistem transaksi kredit, transaksi pembayaran tunai, ya, dan pembuatan SIM, akademik di perguruan tinggi dan lain-lain. Oke. Pak izin bertanya. Yuk, boleh. Gimana Mbak Arfi? Kan tadi contohnya dalam sebuah perusahaan ya Pak. Kalau misalkan kan sekarang lagi marak lagi ada viral juga yang masalah pengiriman barang atau bea cukai ya Pak ya. Itu kan di dalamnya termasuk ada sistem manajemennya. Kenapa kok kan seperti masalah yang sering terjadi gitu. Kayak barang-barang yang sampai yang diterima setelah dikirim gitu kan banyak terjadi kendala atau masalah yang ada yang barang kurang, terus ada yang penambahan biaya segala macamnya Pak itu kesalahannya berada di mana Pak ya? Kalau itu saya belum tahu pastinya ya. Permasalahannya itu
mungkin salah satunya gitu ya. Salah satunya itu adalah bisa jadi tarifnya antara orang satu dengan yang lain itu kadang berbeda persepsi. Mungkin bisa, salah satunya faktor humannya. Itu bisa, Mbak. Jadi harusnya sih pemerintah sudah punya tarif gitu ya. Misalkan kayak kita kalau pulang ke Indo, kita hanya boleh membawa rokok misalkan 250 batang. Dan minuman, kalau minuman alkohol itu kalau nggak salah cuma satu botol. Nah, mungkin setelah itu kita bisa, kalau kita bawa 2 atau 3 rokoknya misalkan lebih dari itu, mungkin ada tarifnya, sudah ada tarifnya. Harusnya sudah ada tarifnya, seperti itu. Ya kan? Nah, nanti dari situ ada faktor pengalinya berapa. Ya, atau kita bawa handphone. Bawa handphone itu dengan harga sekian, nanti tarifnya berapa. Itu sudah ada sendiri. Ya, karena pasti mereka sudah punya biayanya berapa, tarifnya berapa, harus dikenakan berapa persen. Seperti itu sudah ada, pelaporannya pun sudah jelas. Harusnya ya. Cuma mungkin saya kurang tahu secara detail kenapa seperti itu bisa terjadi ya, ataupun mungkin ya tadi kayak beberapa hal yang terjadi sekarang ini gitu ya. Mulai dulu itu ada Mbak Alisa Wahid yang kena diobrak-abrik itu dan lain-lain gitu ya. Iya. Iya kan? Yang maksudnya itu kesalahannya dalam staf perencanaan atau apanya gitu Pak, sehingga barang-barang itu bisa kan mungkin ada ada ketentuan dari sananya mungkin ya, barang-barangnya harus dibuka dulu atau seperti apa, sehingga kok pas pulang itu ada beberapa barang yang nggak sampai gitu ataupun hilang gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya bisa jadi stafnya Mbak, bisa jadi bisa jadi di stafnya ataupun pada saat pengecekan. Pastinya kalau misalkan hilang pun mereka harusnya pada saat pembukaan itu kan orang bea cukai juga nggak serta-merta langsung buka gitu aja ya. Cuma mesti ada orang yang mengawasinya, ya kan, dari pihak pengirimnya atau dari pihak kurirnya itu siapa, ya kan. Pasti akan diawasi dong, kalau enggak harusnya prosedurnya seperti itu. Mungkin ya, tapi saya kurang paham banget untuk itu. Tapi kemungkinan akan diawasi, dilihat nih loh, tak buka ya. Pasti kan kalau kita kan gitu kan. Kita analoginya kalau misalkan kayak beli di Shopee gitu ya, kita beli barang. Kadang kalau kita mau komplain, kita harus, misalkan kita beli laptop di Momo atau di PC Home misalkan, ya kan. Kalau kita mau komplain, kita harus video dulu kan, ketika buka itu Unboxing. unboxing kan. Nah, unboxing proses itu pasti juga mungkin harusnya terjadi juga kalau kita analogikan hal yang sama, unboxing itu juga haruslah dilakukan juga, diawasi di bea cukai kan. Iya kan? Kalau secara secara ini analogi aja, tapi kan saya nggak tahu dapurnya di dalamnya seperti apa. Ya kan? Nah, itu analoginya kemungkinan harusnya sama. Ya, ketika pembukaan seperti itu ya harusnya aku lihat kalau memang bisa sebagai bukti Pak ya. Iya kan, sebagai bukti kan. Kalau enggak, nanti bea cukai juga mempunyai kewenangan yang sangat otoritasnya sangat ketat, sangat, jadi nggak ada pengawasan kan, kalau misalkan nggak ada seperti itu. Iya kan, itu. Memang sekarang ini lagi banyak itu kasus-kasus kayak gitu, mungkin lagi ya karena mungkin karena kasus kemarin imbas dari kasus pegawai pajak yang si Rafael Arun itu ya, dan lain-lain, terus bea cukai juga kena dan lain-lain, jadi ngerembet kemana-mana. Mungkin bisa jadi karena itu juga. Iya. Iya kan, ya itu sih tadi. Tapi kalau secara ketika barang hilang itu harusnya tanggung jawabnya si paket kan. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan sampai
Kenapa harusnya kan paket ya yang bertanggung jawab kan sampai diterima ke orang itu. Mungkin seperti itu sih. Oke, ada lagi? Terima kasih. Yuk. Nah, peranan informasi itu ada ya tadi ada perancangan, pemilihan dan lain-lain gitu ya. Dan digunakan untuk aktivitas-aktivitas itu. Ya, ada permasalahan sehingga ada proses solusi di situ. Ya, suatu sistemnya. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Pas banget Pas. jam 4. Setelah itu nunggu buka. Oke, kalau sambil presensi ada yang nggak datang ada sama Mbak Harvey. Tahu nggak? Kak Lesti nggak bisa izin, Pak. Dia Lesti nggak ya? bisa masuk. Iya. Terus yang lainnya? Yang lainnya ada. Saya bantu cek, Pak ya. Semuanya hadir? Bentar, Pak. Semua. Mas Badar mana ya? Mas Badar hadir nggak ya? Mas apa? Badar. Oh, Badar. Hadir nggak? Mas Badar hadir nggak, Mas? Nggak ada namanya loh. Nggak ada. Berarti nggak hadir ya? Mbak Winarsi ada, Desi ada. Trisna Ariyadi. Badar ada itu loh, nama Badar. Ada, Mbak? Mbak. Ada kok, tapi nggak bisa bersuara iya. mungkin, Pak. Oh, ada iya, tuh. iya. Barusan iya. Itu videonya ada lihat. kok. Aku Semuanya main ada, dia, cuma loh, tadi ada. yang Lagi Mbak di... Indi sama Mbak Widya tadi loh yang izin keluar dulu, Pak. Oh iya, iya. terus Kak Lesti. Udah, yang lainnya ada semua. Ada semua ya? Oke, kalau ada semua berarti saya Ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa dari grup juga ya. Silahkan nanti kalau ada kasus atau apa ada yang mau diskusikan, silahkan juga boleh. Gitu ya. Ataupun mungkin kalau misalkan ada yang mau meninggalkan lewat chat, silahkan juga. Hari ini, oh ya, sinyal putus Trisna. Oke. Ya, oke nggak ada yang. Nah, silakan juga manfaatkan untuk di chatnya seperti itu. Jadi biar bisa kalau ada apa-apa silahkan tetap komunikasi di chat boleh. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak ada saya akhiri untuk pertemuan hari ini gitu ya. Selamat siang, selamat sore, selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam Sama-sama, Pak. Boleh, Pak. Ya, Belum sore. waktunya, Pak. Masih 2 jam, 2 jam Pak. lagi. Sholat asar di Makasih, Pak Budi. Ya, ngabuburit dulu, ngabuburit. Ngabuburit dulu, Pak. Ngabuburit. Ngabuburit jomblo. Oke, makasih. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, Sehat-sehat, sama-sama. Pak. Sehat-sehat ya. Yuk, sama-sama. Iya.